Pernah nggak sih kamu ngerasain ada momen-momen dalam hidup yang aneh, rasanya singkat banget dan seringnya kita nggak sadar, tapi di situ ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang terasa deket banget, kayak hampir bisa disentuh. Yuk, kita coba lihat bareng-bareng momen-momen ini ya. Coba deh bayangin ini. Seorang ibu sendirian di dapur, tengah malam, semua udah tidur, hening. Tiba-tiba, klik, sekejap aja, dia ngerasa kayak ada yang lagi nontonin dia duduk di situ. Bukan pantulan di kaca ya, tapi sebuah kesadaran murni aja gitu. Terus, yaudah hilang gitu aja. Dia balik lagi mikirin besok mau masak apa. Atau mungkin situasi yang ini lebih relate ya buat kita. Seorang pria kejebak macet parah, udah pasrah, radio mati, bengong aja. Terus di tengah semua suara klakson yang berisik itu tiba-tiba ada jeda, hening yang aneh. Seolah-olah ada yang lagi nyaksiin kemacetan itu dan sekaligus nyaksiin dia yang lagi kejebak di dalamnya. Sesaat, terus hilang lagi. Dan ternyata ya, momen-momen kayak gini tuh bukan sekedar kebetulan loh. Nah, momen-momen kayak tadi itu sebenarnya ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan utama kita di pembahasan sebelumnya, ingat kan? Siapa yang membaca? Kita tahu kalau pembaca yang sejati ini nggak bisa ditunjuk. Setiap kali kita coba nunjuk dia, ternyata dia itu yang lagi nunjuk. Jadi pertanyaannya itu emang bukan buat dijawab pakai otak, tapi buat dibawa, buat dirasain dalam momen-momen paling biasa. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Ternyata ada kayak semacam 4 jendela gitu dalam hidup kita sehari-hari, di mana si saksi ini tuh hampir-hampir bisa kita intip. Dan yang paling seru, ini tuh kejadiannya bukan pas lagi khusyuk ibadah atau meditasi, tapi justru di tengah-tengah riuhnya keseharian kita. Jendela pertama, pas nama kamu dipanggil. Coba deh, nanti perhatiin ya. Sesaat sebelum otak kita mikir, itu nama gue. Ada satu momen, sepersekian detik doang, di situ ada sesuatu yang cuma mendengar. Murni denger aja. Belum ada label, belum ada cerita, belum ada identitas yang nempel sama suara itu. Nah, momen super singkat itu jendelanya. Jadi, pertanyaannya, yang dengar sebelum pikiran kita ngeklaim nama itu siapa ya? Lanjut, jendela kedua. Ini kita alamin tiap pagi, tapi sumpah jarang banget kita sadarin. Detik pertama banget pas kita melek, sebelum pikiran kita nyala, sebelum daftar to-do list dan semua kekhawatiran itu muncul, di situ kesadaran tuh udah ada, tapi diri kita belum ada. Belum jadi siapa-siapa, belum punya nama, cerita, apalagi beban. Jadi, kesadarannya udah on, tapi ceritanya belum di-load. Baru deh beberapa saat kemudian pikiran kita nyala, dan kamu yang penuh cerita itu muncul. Nah pertanyaannya lagi, yang udah ada di detik pertama itu, sebelum kamu nongol, itu siapa? Jendela ketiga. Nah, yang ini mungkin yang paling gak disangka-sangka. Pas kita lagi sedih-sedihnya, ngerasa hancur banget, anehnya kadang-kadang ada sesuatu di dalam diri kita yang nyaksiin kesedihan itu, yang ngerasain sakitnya, tapi dia nggak ikut hancur. Dia ada di tengah badai, tapi dia nggak kebawa badainya. Kalau dalam tradisi Jawa, ini sering disebut eling, tetap sadar di tengah kehilangan. Ini kan dalam banget ya. Jadi, siapa sih dia yang bisa ngeliatin rasa sakit sehebat itu, tapi intinya dia nggak tersentuh sama sekali? Oke, jendela terakhir yang keempat, pas kita mau tidur, badan udah rileks, pikiran udah mulai ngawang-ngawang. Nah, di antara sadar sama mimpi, di ambang batasnya itu ada sesuatu yang hadir. Sesuatu yang kayak ngamatin dua-duanya. Ngamatin dunia sadar yang mau pergi, dan dunia mimpi yang mau datang. Tapi dia sendiri bukan bagian dari keduanya. Terus jelep kita tidur. Semua pengalaman, gambar, suara hilang. Tapi sesuatu itu tetap ada. Nah, ini pertanyaan pamungkas di bagian ini. Siapa sih yang masih ada, bahkan pas kita nggak lagi ngalamin apa-apa? Jadi, dari keempat jendela tadi, ada benang merahnya kan? Semuanya itu kejadian pas pikiran kita lagi nggak sibuk, lagi lengah. Dan disinilah letak paradoksnya, letak jebakannya. Kehadiran ini, si saksi ini, ternyata nggak bisa ditemuin dengan cara dicari. Setiap usaha buat nemuin si saksi ini pasti gagal. Kenapa gitu? Soalnya, instrumen yang kita pakai buat nyari, yaitu pikiran, justru dapat tenaganya dari kesadaran yang lagi kita cari-cari. Bingung kan? Hehe, analoginya gini deh, ini paling gampang. Kayak mata yang berusaha ngelihat dirinya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Mata itu ya fungsinya buat ngelihat, bukan buat dilihat. Nah, sama persis. Si pencari itu sebenarnya ya yang dicari. Mungkin ada yang mikir, wah ini ajaran apa nih? Baru ya?
Bertentangan nggak sama yang udah ada? Jawabannya sama sekali nggak. Justru sebaliknya. Pertanyaan soal siapa saksi ini tuh universal, ada di mana-mana. Dan ini lebih kayak ngingetin kita lagi sama sesuatu yang sebenarnya udah ada di warisan budaya kita sendiri. Contohnya ya, dalam tradisi Islam Nusantara, kita pasti sering banget dengar pepatah sufi ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Nah, ini kan nunjuk ke arah yang sama persis. Pertanyaannya, yaitu lagi, yang mengenal diri itu siapa? Atau di tradisi Jawa ada konsep sangkan paraning dumadi, pertanyaan tentang dari mana kita berasal dan kemana tujuan akhir kita. Semuanya itu sebenarnya ngajak kita buat menyelidiki hal yang sama kok, cuma bahasanya aja beda. Jadi ini bukan hal baru, ini cuma undangan buat mengingat lagi. Oke, jadi terus gimana dong? Setelah kita ngobrolin ini semua, apa yang mesti dilakuin? Nah, jawabannya justru jangan ngelakuin apa-apa, jangan berusaha lebih keras. Ingat kan, 4 jendela tadi kebuka, bukan pas kita lagi nyari, tapi pas pikiran kita lagi santai. Jadi ini bukan PR, bukan tugas. Anggap aja ini undangan sederhana. Ini undangannya ya. Coba besok pagi pas kamu bangun. Di detik pertama itu, sebelum pikiran mulai ngegas, jangan langsung ambil HP, jangan langsung mikirin kerjaan, cuma diem aja sebentar. Rasain aja momen itu. Tujuannya bukan buat nyari jawaban, sama sekali bukan. Cuma buat nyadarin ada satu pertanyaan yang sebenarnya selalu ada di sana, tersembunyi di balik kegiatan kita yang paling biasa. Pertanyaannya adalah, siapa yang bangun?